Sebenarnya sih sepele, tapi gimana ya? Bentar bentar, tak ketawa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di channel YouTube Kusworogo, di mana bukan hanya membicarakan fakta, tapi faktalah yang berbicara. Di kesempatan kali ini kita akan membahas 10 kategori hal-hal sepele yang menjengkelkan. Nah, kemungkinan hal-hal sepele ini banyak ditemui di kehidupan nyata dan banyak sekali kita lihat di masyarakat. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke kategori. Yang pertama, merokok sambil naik motor. Teman-teman di sini merasa kesal dan jengkel nggak kalau ada orang naik motor sambil ngerokok? Gua sebagai perokok aja kesel sih kalau ada orang rokok di jalan. Soalnya apa? Ngerokok di jalan itu bahaya. Bahaya kenapa? Siapa tahu orang di belakang kita terkena puntung rokok ini. Nah, kalau terkena puntung rokok ini sampai kena mata, itu bahayanya nggak sepele. Gua sebagai perokok aja ngerokok itu enaknya sambil ngobrol, lagi keluar sama teman, lagi posisi ngopi, kita ngerjain tugas, seperti itu. Kalau gue enaknya sih gitu. Tapi gua juga pernah rokok sambil naik motor pernah, tapi gua juga mikir, orang di belakang gua kalau terkena puntung rokok gue gimana? Kasihan tahu. Makanya mulai sekarang ayo teman-teman perokok, janganlah kita rokok sambil naik motor, gitu ya. Yang kedua, klakson saat di lampu merah. Jengkel nggak sih kalau kita di lampu merah terus lampunya hijau, terus ada orang di belakang din 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 din. Wah, jengkel banget bro aku bro. Dulu aja gue pernah sampai berantem sama orang. Lampu merah, terus habis itu lampunya hijau, kita baru mau ngegas, orang di belakang udah din 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 din. Lah, emang kita nggak butuh ngegas juga, emang kita langsung jalan. Motor aja harus digas dulu baru jalan. Gimana sih pemikiran orang-orang kayak gini? Baru lampu hijau terus langsung klakson ding 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 ding. Edan nih wangi. Di sini teman-teman pernah ngalamin nggak seperti itu? Di klakson saat lampu baru hijau. Pernah nggak? Gimana perasaan kalian? Coba komen di bawah. Yang ketiga, lampu sen kebalik. Nah, ini sering dialamin sama temen-temen yang di depannya mungkin emak-emak, cewek-cewek juga ya kan. Dia ngesennya nganan tapi beloknya ngiri, terus baliknya dia ngesennya ngiri tapi beloknya nganan. Lucu banget sih ya, nggak habis pikir aja. Mungkin dia lupa aku ngesennya nganan, lupa nggak matiin, mungkin gitu. Tapi terkadang sih juga menjengkelkan, dia ngesen nganan beloknya ngiri, ternyata ketabrak kita yang dimarahin malah, ya nggak, padahal yang salah dia. Menurut teman-teman yang sering lakuin kayak gitu siapa? Emak-emak kah? Bapak-bapak kah? Cewek-cewek kah? Atau cowok-cowok? Coba komen di bawah. Kategori nomor 4 yaitu korek hilang. Nah, ini sering dialamin sama teman-teman cowok-cowok sih. Dia lagi nongkrong, berangkatnya bawa rokok, bawa korek, pulang-pulang rokok habis, koreknya hilang. Sebagai kaum cowok, juga gua sebagai perokok, gua sangat kesel kalau sampai korek ini hilang. Kenapa? Karena korek ini adalah nyawa bagi para perokok gitu. Kalau rokok habis sih nggak apa-apa, cuma kalau korek hilang sedih. Awas yang jadi mafia korek, awas lo, awas. Yang kelima,
bau badan. Sebel nggak sih kalian kalau ada temen atau siapa di depan kita, terus kita lagi nyantai, ada yang bau badannya kurang enak? Ya gimana ya, mungkin karena keringetan atau karena habis olahraga. Tapi nyaman gak sih kalau ada orang bau badan yang kurang enak di sekitar kita? Kita kan udah dewasa ya, bisa dikatakan kita udah remaja ya. Ya seenggaknya harus bisa mengoreksi diri sendiri. Ini gunanya mengoreksi diri sendiri dan juga introspeksi diri. Kalau emang teman-teman merasa kalau berkeringat itu bau badannya mungkin kurang enak, ya seenggaknya pakai deodoran atau pakai parfum lah minimal. Nomor 6, internet lemot. Hal ini sepele banget sih, internet lemot ini. Contohnya mungkin saat kita main game, kita lagi lihat-lihat video atau kita lagi ngerjain tugas, tahu-tahu internetnya lemot. Wah, sebel banget kalau itu. Iya enggak? Sampai-sampai mungkin ada yang sampai berkata kotor, sampai marah-marah juga ada kayak gitu karena internet lemot. Cuma ya kita harus tahu sih, internet itu juga tergantung cuaca, tergantung angin juga sih. Tapi ya mau bagaimana, kalau ini solusinya sabar. Yang ketujuh, iklan HP terlalu banyak. Teman-teman pernah ngalamin gak sih lagi scroll TikTok, lagi lihat YouTube, lagi seru-serunya main game atau lagi ngedit apa, terus tahu-tahu iklan datang? Pernah sebel gak sih gara-gara hal sepele ini? Iklan yang terlalu banyak mungkin. Ya mungkin durasinya cuma 5 detik, 10 detik dan sebagainya. Cuma menurut gua sih no sih kalau gua. Tapi kita harus tahu kalau iklan inilah yang membayar video, yang membayar aplikasi dan sebagainya. Jadi pendapatan dari para konten-konten kreator juga dari iklan. Kalau ini solusinya juga harus sabar dan tawakal. Kedelapan, yaitu diajak ngobrol malah main HP. Di era ini, di era globalisasi atau bisa dikatakan generasi Z ya atau Gen Z, kebanyakan rata-rata mending main HP daripada ngobrol. Ini bisa disurvei di mana-mana, di tongkrongan, di kafe, di sekolah, di manapun lah. Lihat aja, banyak sekali orang yang nggak ngapa-ngapain mending main HP. Boleh sih kita main HP tiap hari, boleh, nggak ada yang larang. Cuma harus tahu waktu lah. Waktunya kita ngobrol ya kita tanggepin yang kita ajak ngomong. Jangan sampai kalian main HP. Ya nggak enak sih kalau kita excited sendiri, bener nggak? Yang ke-9, janji yang dibatalin tiba-tiba. Tahu nggak sebutan buat orang-orang yang sering ingkar janji tiba-tiba? Apa? Pembohong. Ya harus dipikir juga sih, kita pribadi punya kesibukan masing-masing, kita punya urusan masing-masing. Kalau udah punya janjian atau udah janji sama temen atau siapa, ya jangan sekali-sekali dibatalin tiba-tiba ya. Ya minimal 1 atau 2 hari sebelumnya lah, biar kita bisa planning hari ini kita harus apa, hari besok harus apa gitu. Yang ke-10, ini sepele cuman banget pokoknya, yaitu disindir lewat story WA. Teman-teman pernah nggak sih disindir seseorang yang mungkin bisa dikatakan orang yang nggak suka sama lu, terus dia bikin story nyindir lu pakai story itu tadi? Pernah nggak? Ya sebel sih kalau kayak gitu. Jengkel nggak? Jengkel kan? Kenapa sih harus bikin story terus nyindir kita gitu kan? Kenapa sih? Nggak nyelesain masalah juga tuh. Kalau berani atau kalau pengen baiknya ya kita ketemu lah. Kalau emang nggak suka sama kita, ketemu, kita bicarain baik-baik sambil ngopi, sambil ngeteh, biar enak, nggak pakai sindir-sindiran lewat status kayak
bocil aja ya kan, dikit-dikit dibuat status, dikit-dikit dibuat status, nggak lucu. Kita udah gede, kita udah remaja gitu, harus berpikir lebih dewasa. Oke teman-teman, itu tadi 10 kategori hal-hal yang sepele dan membuat jengkel. Setuju nggak dengan 10 kategori yang gua sampaikan? Kalau setuju bisa like, share, comment, and subscribe channel YouTube ini. Kalau teman-teman nggak setuju bisa skip video ini. Itu ya. Di lain 10 kategori ini mungkin ada yang lain atau ada pendapat lain, bisa komen di bawah. Langsung saja komen. Ayo kita bahas bareng-bareng biar seru ini. Terus bagi teman-teman yang mau request, mau dibahas video apa, atau request Bang lo bahas ini, Bang lo bahas itu, silahkan langsung komen di bawah atau DM ke Instagram gua yaitu @shlh27_. Itu ya. Bagi teman-teman yang mau request bisa langsung, kita terbuka aja. Pokoknya gua pengen channel ini bermanfaat bagi semua orang. Seperti itu. Sekian video ini. Mungkin ada salah tutur kata yang gua ungkapin, gua minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.